katekesasi kita di malam hari ini, apa tujuan umat manusia? Maka jawabannya adalah tujuan utama dan tertinggi manusia ialah memuliakan Allah dan bersukacita di dalamnya selama-lamanya. Jadi tujuan first destiny that was God create us itu adalah apa? Manusia memuliakan Allah dalam semua hal. Manusia memuliakan. Ketiga pertanyaan, apa tujuan umat manusia? Cuman satu tujuan manusia. Kita tidak boleh bilang, oh, tujuan saya nanti bekerja, gain money, have a work. No. Nah, dan lain sebagainya. Tujuan kita yang pertama, Julius kamu sudah jawab tadi. Apa? Iya. Do all things for the glory of God. Jadi pertanyaan pertama, apa tujuan umat manusia? Ya, jadi bukan tujuan umat manusia supaya manusia jauh lebih baik, supaya saya bekerja, supaya saya menikah, saya punya uang dan lain sebagainya. Itu bukan pertanyaan, itu bukan jawaban dari pertanyaan kita. Tetapi pertanyaan kita ada jawabannya adalah tujuan utama dan tertinggi saya sebagai orang Kristen yang percaya kepada Yesus Kristus adalah apa? Memuliakan Allah dengan hidup ini. Memuliakan Allah itu tujuan. Jadi apa tujuan utama manusia? Memuliakan Allah. Tidak ada tujuan yang lain. There's no other destiny. There's no other dignity. God was create us hanya untuk kemuliaan Dia. Karena itu dari Allah, oleh Allah, dan untuk Allah. Allah memberikan kita knowledge. Karena itu with knowledge, with wise, that was God was gifted to us. Itu berikan bagi Dia. All the potential, all the talent, semua berikan bagi Tuhan. Tidak ada yang lain. Jadi pertanyaannya, apa tujuan umat manusia? Tujuan umat manusia, tujuan kita, the human race, you and me. Kita adalah panggilan tertinggi membawa kemuliaan kepada Allah. Menobis, set nomini satu da gloria. Jadi hanya kepada Allah lah kemuliaan diberikan. Jadi tujuan Allah menciptakan kita adalah, tujuan kita umat manusia adalah memuliakan Allah. Kita perhatikan ketika manusia tidak memuliakan Allah, maka manusia rusak. Hari ini kalian cari di Instagram, kalian cari di TikTok bagaimana satanis festival di Brasil. Bagaimana perhatikan mereka mengekspos satanis. Orang menyembah negara-negara Kristen. Satu hari sebelum itu patung Yesus disambar petir di bagian Christ the Redeemer. Negara Katolik ya. But they didn't knowledge about God. Yang terjadi lihat di situ. Mereka mengekspos di situ. Oleh human rights, they expose the satanic festival. Satu hari setelah itu baru banjir melanda dan tanah longsor baru deh. Sekarang siapa yang bisa menolong mereka? Setan datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Karena ini penting bagi kita. Karena itu pertanyaan yang pertama, apa tujuan umat manusia? Tidak lain dan tidak bukan adalah memuliakan Allah dan bersukacita. Baca 1 Korintus 10 ayat 31 yang laki-laki semua. Yang perempuan siap-siap baca Roma 11 ayat 36. Pertanyaan yang kedua, apa pedoman yang Allah berikan supaya kita bisa memuliakannya dan bersukacita di dalamnya? Kita buka dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Ya, ini ayat yang sudah terkenal. 2 Timotius 3 ayat 16. Apa pedoman yang Allah berikan supaya kita bisa memuliakannya dan bersukacita di dalamnya? 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-16. Surat 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Ya, kemudian buka lagi Efesus pasal 2 ayat 20. Ya, lihat. Ya.
Pertanyaan kedua, katekesasi kita bagi kata kumen kita, apa pedoman yang Allah berikan supaya kita bisa memuliakannya dan bersuka di dalamnya. Ingat, firman Allah yang tercantum dalam Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah pedoman satu-satunya supaya kita bisa memuliakannya dan bersuka cita di dalamnya. Itu harus diingat. Tidak ada pedoman yang lain. Sudah baca sama-sama. 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Lihat situ. Jadi firman Allah tercantum dalam Alkitab, PLPB adalah pedoman satu-satunya supaya kita bisa memuliakannya dan bersuka cita di dalamnya. Tidak ada cara yang lain. Tidak ada buku yang lain. Perhatikan, saya jelaskan bagi kita supaya nanti kalau Anda keluar, Anda baca di Facebook, Anda dengar orang, teman dan lain membantah iman Kristenmu, maka kalian bisa menjawab dengan baik dan benar. Firman itu ada 3. Perhatikan ya, nanti saya tanya ulang. Firman itu ada 3 dalam pengertian iman Kristen. 1, firman itu adalah perkataan Allah kepada para nabi. Firman dalam pengertian Kristen, iman Kristen. Ya, tulis saja iman Kristen, ini pengertian teologisnya. Anak-anak muda sekarang harus belajar untuk berretorika, harus belajar supaya punya worldview tentang teologi yang bagus, karena ada banyak kesesatan yang muncul. Jadi firman dalam pengertian konteks Kristen 1. Firman adalah perkataan Allah kepada para nabi. Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Perkataan Allah kepada para nabi. Itu firman. Tulis saja dulu Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 3. Yang kedua, firman itu adalah pribadi Yesus Kristus. Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama, pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Yang ketiga, firman adalah perkataan Allah, adalah tulisan hikmat Allah. Ini dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Jadi itu firman ketika kita berbicara firman. Sekarang poin yang ketiga, apa yang terutama diajarkan oleh Alkitab. Berdasarkan ayat-ayat yang kita sudah baca, Kejadian 1 ayat 1, Yohanes 5 ayat 39, Yohanes 20 ayat 31, Roma 10 17, yang paling terkenal itu adalah Roma 10 17. But faith come from hearing, and hearing the word of God. Iman timbul oleh pendengaran dan pendengaran firman Tuhan. Jadi Alkitab terutama mengajarkan apa yang harus dipercayai oleh manusia mengenai Allah. Poin A. Dan apa kewajiban yang Allah tuntut dari manusia? Itu pertanyaannya berdasarkan ayat-ayat tadi. Tuntutan Allah kepada manusia yang tadi Anda baca dalam Ulangan pasal 10 ayat 12 sampai 13, Yosua 1 ayat yang ke-8. Ya, kesetiaan, beribadah dan berbakti kepada Tuhan.